Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran biologi. Kalau pada video sebelumnya kita sudah mengetahui peran enzim dalam metabolisme, contohnya dalam membantu pemecahan zat makanan dan kegiatan metabolisme lainnya. Nah, kali ini kita lanjut materi kita ke metabolisme bagian 2, yaitu katabolisme. Anak-anak ibu sekalian, tentunya kalian sudah tahu dari mana kalian mendapatkan energi. Ya, sudah pasti dari hasil proses pencernaan makanan. Tapi bagaimana makanan bisa diubah menjadi energi? Jawabannya melalui proses metabolisme. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa metabolisme itu dibedakan atas dua reaksi, yaitu katabolisme dan anabolisme. Di mana katabolisme itu adalah reaksi mengubah molekul besar atau kompleks menjadi molekul kecil atau sederhana dengan menghasilkan energi. Sedangkan kebalikannya, anabolisme adalah mengubah molekul kecil atau sederhana menjadi molekul besar atau molekul kompleks yang nantinya akan membutuhkan energi. Nah, sekarang kita masuk ke katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang melepaskan atau menghasilkan energi. Karena reaksinya melepaskan energi, maka disebut reaksi eksergonik. Jika energi yang dilepaskan dalam bentuk panas, disebut sebagai reaksi eksoterm. Katabolisme disebut juga sebagai disimilasi. Dalam hal ini yang kita bahas adalah katabolisme karbohidrat. Contoh dari katabolisme karbohidrat adalah respirasi, yaitu dibedakan atas respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, berikut ini adalah perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pada respirasi aerob terjadi di mitokondria dan reaksinya membutuhkan oksigen serta menghasilkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan respirasi anaerob. Bisa dilihat dari persamaan reaksi berikut ini, yaitu C6H12O6 dalam hal ini adalah glukosa yang didapatkan dari hasil proses pencernaan makanan dengan menggunakan oksigen yang didapatkan dari proses pernafasan. Ini akan diubah menjadi CO2 dan H2O dan akan menghasilkan energi sebesar 36 ATP. Sedangkan pada respirasi anaerob atau disebut juga dengan fermentasi, itu dibedakan atas dua, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Pada fermentasi asam laktat ini terjadi di sel-sel otot. Reaksinya tanpa menggunakan oksigen dan menghasilkan energi yang lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan dengan respirasi aerob. Persamaan reaksinya bisa dilihat, yaitu C6H12O6 yaitu glukosa tanpa menggunakan oksigen oleh sel-sel otot nanti akan diubah menjadi asam laktat dan 2 ATP. Nah, di sini bisa dilihat kalau pada respirasi aerob itu dengan menggunakan oksigen ATP-nya dihasilkan sebanyak 36, sedangkan pada fermentasi asam laktat itu hanya dihasilkan sebesar 2 ATP. Kenapa? Karena pada asam laktat itu masih menyimpan yang namanya energi. Kemudian pada respirasi anaerob yang lain yaitu fermentasi alkohol, ini terjadinya pada sel jamur atau bakteri. Reaksinya sama tanpa menggunakan oksigen dan menghasilkan energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi aerob. Persamaan reaksinya seperti berikut ini, yaitu C6H12O6 tanpa menggunakan oksigen nantinya oleh sel-sel jamur atau sel-sel bakteri akan diubah menjadi 2C2H5OH atau disebut sebagai etanol dan nantinya akan melepaskan CO2. Energinya juga sama, yaitu 2 ATP, sama seperti pada fermentasi asam laktat. Ya, lebih sedikit. Kenapa? Karena pada C2H5OH itu masih menyimpan yang namanya energi. Nah, kemudian katabolisme karbohidrat terdiri atas 2 tahap, yaitu yang pertama, proses pemecahan polisakarida atau amilum menjadi monosakarida atau glukosa di dalam saluran pencernaan makanan. Kemudian yang kedua, pemakaian glukosa dalam proses respirasi seluler untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP di dalam sel.
Nah, proses ini terdiri atas 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Oke anak-anak, adapun tahap pertama dari katabolisme karbohidrat adalah pemecahan polisakarida, dalam hal ini adalah amilum, menjadi monosakarida atau glukosa. Nah, proses ini terjadi pada saat kalian makan, ya, terjadi di sepanjang saluran pencernaan makanan. Ini dimulai dari amilum masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat saliva yang mengandung enzim petialin. Nah, enzim petialin ini nantinya akan mengubah sebagian kecil dari amilum untuk menjadi maltosa. Kemudian makanan dilanjutkan masuk ke dalam lambung melalui esofagus. Di lambung itu terdapat getah lambung, ya, yang terdiri dari asam lambung dan enzim-enzim. Asam lambung nantinya akan membunuh sel-sel bakteri ataupun kuman-kuman lainnya yang masih terdapat pada makanan, sehingga makanan nantinya akan steril dari kuman-kuman. Dari lambung, makanan masuk ke usus 12 jari atau duodenum. Di sini amilum yang belum sempat terurai sempurna di mulut akan dipecah oleh enzim amilase dari pankreas menjadi disakarida, yaitu maltosa, sukrosa, dan laktosa. Nah, dari duodenum lanjut ke usus kosong atau yeyunum. Di sini disakarida dipecah menjadi monosakarida oleh enzim yang terdapat pada getah usus halus hasil sekresi dinding-dindingnya, yaitu enzim maltase, sukrase, dan laktase. Kemudian lanjut dari proses penguraian disakarida dihasilkan glukosa yang nantinya akan diserap di usus penyerapan atau ileum melalui villi dan kemudian diangkut oleh aliran darah dan memasuki jaringan tubuh sampai menuju ke sel-sel tubuh. Nah, di sini glukosa diubah menjadi energi. Tahap berikutnya dari katabolisme karbohidrat adalah pemakaian glukosa hasil proses pencernaan makanan tadi dalam proses respirasi aerob untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, di sini juga terdiri dari 4 tahap, yaitu ada tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Nah, kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu glikolisis. Ya, glikolisis itu adalah pemecahan glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi 2 molekul asam piruvat yang masing-masing memiliki 3 atom C. Terjadinya di sitoplasma baik secara aerob maupun anaerob. Hasil akhirnya adalah 2 molekul asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Terdiri dari 10 tahap yang dibagi menjadi 2 berdasarkan produksi energi, yaitu tahap 1 sampai 4 itu reaksi membutuhkan energi, dan tahap 5 sampai dengan tahap 10 itu adalah reaksi yang menghasilkan energi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tahap glikolisis berikut ini. Tahap yang pertama dari glikolisis yaitu fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa mengikat satu gugus fosfat dari ATP, sehingga di sini terjadi pemakaian 1 ATP. Fosfatnya berikatan pada atom C yang ke-6, makanya glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Tahap yang kedua yaitu isomerasi glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini terjadi pergerakan atom oksigen karbonil dari karbon urutan 1 ke karbon urutan 2, sehingga glukosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Tahap yang ketiga yaitu fosforilasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Pada tahap ini kembali lagi terjadi pengikatan 1 ATP yang berikatan pada atom C yang pertama, sehingga fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Tahap yang keempat yaitu pembelahan fruktosa 1,6-difosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Pada tahap ini terjadi pembelahan molekul gula 6 karbon menjadi 2 molekul gula dengan 3 karbon, yaitu gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat.
Pada tahap kelima, yaitu isomerasi dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Hanya gliseraldehid 3-fosfat yang dapat melanjutkan proses glikolisis, sehingga dihidroksiaseton fosfat itu harus diubah terlebih dahulu menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Tahap selanjutnya yaitu terjadi oksidasi gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3-bifosfogliserat. Jadi dari masing-masing 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat nantinya akan melepaskan satu atom hanya yang nantinya akan ditangkap oleh NAD, sehingga dari masing-masing gliseraldehid 3-fosfat akan terbentuk NADH. Kemudian datang satu fosfat anorganik ya dan berikatan dengan gliseraldehid 3-fosfat sehingga terbentuklah 1,3-bifosfogliserat. Tahap yang ketujuh yaitu ATP dihasilkan dari 1,3-bifosfogliserat. Pada tahap ini nantinya fosfat akan dilepaskan dari atom C yang pertama sehingga 1,3-bifosfogliserat menjadi 3-bifosfogliserat, dan pada tahap ini akan terbentuk yang namanya ATP. Tahap ke-8 yaitu perubahan 3-fosfogliserat menjadi 2-fosfogliserat. Pada tahap ini yaitu terjadi perpindahan gugus fosfat dari atom C nomor 3 ke atom C nomor 2 dari fosfogliserat, sehingga 3-fosfogliserat berubah menjadi 2-fosfogliserat. Tahap ke-9 yaitu terjadi kondensasi 2-fosfogliserat menjadi fosfoenol piruvat. Nah, pada proses ini terjadi penghilangan molekul air atau reaksi kondensasi dari 2-fosfogliserat, sehingga 2-fosfogliserat menjadi fosfoenol piruvat. Kemudian tahap yang terakhir, dari masing-masing molekul fosfoenol piruvat itu akan melepaskan satu gugus fosfat sisa ya, ditransfer ke ADP sehingga terbentuklah ATP dan fosfoenol piruvat menjadi asam piruvat. Dari sini ya total ATP yang terbentuk itu adalah 4 ATP. Nah, tapi dari proses pertama sampai dengan yang terakhir itu ternyata di atas tahap 1 dengan tahap 3 itu sudah terjadi pemakaian 2 ATP, sehingga 4 ATP yang sudah dihasilkan nantinya akan dikurangkan dengan 2 ATP sebelumnya yang sudah terpakai, sehingga hasil akhir dari glikolisis itu adalah 2 molekul asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, selanjutnya 2 molekul asam piruvat yang sudah dihasilkan pada tahap glikolisis yang terjadi di sitoplasma, jika terdapat oksigen pada sel, maka asam piruvat ini nantinya akan masuk ke mitokondria untuk melanjutkan tahap-tahap berikutnya pada respirasi aerob. Namun jika tidak terdapat cukup oksigen pada sel, maka asam piruvat ini akan mengalami respirasi anaerob atau fermentasi. Di sini ya, pada respirasi aerob nantinya asam piruvat ini akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tapi sebelumnya kita lihat dulu struktur dari mitokondria ya. Anak-anak ibu sekalian sudah belajar organela-organela sel pada saat di kelas 11. Nah, di sini kita ulang sedikit saja bahwasanya mitokondria itu adalah organela sel ya yang memiliki membran ganda, yaitu bisa diperhatikan di gambar berikut ini ya. Jadi mitokondria itu ada membran luar dan ada membran dalamnya. Kemudian di membran dalam itu terdapat lekukan-lekukan ya. Lekukan-lekukan itu disebut sebagai krista ya. Kemudian di membran dalam itu juga terdapat yang namanya ruang. Nah, ruang itu adalah disebut sebagai matriks. Jadi itu adalah bagian-bagian dari mitokondria yang nantinya ini menjadi tempat terjadinya dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua dari respirasi aerob, yaitu adalah dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif itu adalah perubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A. Ini terjadinya di bagian matriks mitokondria. Berarti kalau matriks mitokondria dia terjadinya di ruang di dalam membran dalam mitokondria ya. Nah, nanti dari dekarboksilasi oksidatif hasilnya itu adalah 2 asetil koenzim A, 2 NADH, dan 2 CO2. Kemudian dekarboksilasi oksidatif ini terjadi secara aerob ya. Adapun proses dari dekarboksilasi oksidatif adalah sebagai berikut.
terjadi yang namanya pengkonversian asam piruvat menjadi asetil koenzim A dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, asam piruvat ini akan melepaskan gugus karboksilatnya dalam bentuk CO2. Nah, nantinya di sini CO2 juga sebagai salah satu hasil dari dekarboksilasi oksidatif. Kemudian, setelah pelepasan gugus karboksil tersebut, sisa atom C dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektronnya ke NAD sehingga terbentuk NADH. Nah, NADH juga di sini menjadi salah satu hasil dari dekarboksilasi oksidatif. Kemudian ya, CH3COO tadi akan diubah menjadi asam asetat. Asam asetat nantinya akan bergabung dengan koenzim A sehingga hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif akan terbentuk yang namanya asetil koenzim A. Karena pada glikolisis itu asam piruvat yang dihasilkan ada 2 molekul. Ya, jadi hasil dari dekarboksilasi oksidatif di sini akan dikalikan dengan 2. Jadi total hasil dari dekarboksilasi oksidatif itu adalah 2CO2, 2 NADH, dan 2 asetil koenzim A. Tahap selanjutnya dari respirasi aerob adalah siklus Krebs. Pada tahap ini, asetil koenzim A yang dihasilkan pada tahap sebelumnya akan menjadi substrat utama dari siklus ini, yaitu dengan cara asetil koenzim A akan bergabung dengan asam oksaloasetat sehingga terbentuk asam sitrat. Dari sini siklus dimulai, sehingga siklus Krebs juga disebut sebagai siklus asam sitrat atau siklus trikarboksilat, yaitu asam sitrat yang memiliki 3 gugus asam karboksilat. Kemudian, siklus Krebs ini juga masih terjadi di bagian matriks mitokondria yang nantinya akan menghasilkan 6 NADH, 4 CO2, 2 ATP, dan 2 FADH. Nah, bagaimana produk-produk ini dihasilkan dari siklus Krebs? Simak proses siklus Krebs berikut ini. Tahap pertama dari siklus Krebs adalah kondensasi asetil koenzim A dengan oksaloasetat sehingga terbentuk asam sitrat. Pada tahap ini terjadi penggabungan asetil koenzim A yang memiliki 2 atom C dengan oksaloasetat yang memiliki 4 atom C. Kemudian proses ini diikuti dengan lepasnya koenzim A sehingga terbentuklah satu molekul asam sitrat dengan 6 atom C, yaitu isomerisasi asam sitrat menjadi isositrat. Pada proses ini terjadi reaksi isomerasi di mana air pertama kali dibuang dan kemudian ditambahkan kembali sehingga memindahkan gugus hidroksil dari satu atom karbon ke atom karbon lainnya. Dari sini asam sitrat menjadi isositrat. Tahap ketiga dari siklus Krebs adalah oksidasi isositrat menjadi alfa ketuglutarat. Pada tahap ini terjadi proses oksidasi pertama pada siklus Krebs. Di sini akan terjadi yang namanya pelepasan CO2 yang sekaligus CO2 ini akan menjadi produk dari siklus Krebs. Pelepasan CO2 ini juga diikuti dengan lepasnya elektron dan atom H yang nantinya akan ditangkap oleh NAD sehingga terbentuk NADH, di mana NADH ini juga merupakan produk dari siklus Krebs. Karena CO2 sudah dilepaskan, berarti terjadi pengurangan atom C yang tadinya asam isositrat memiliki 6 atom C menjadi alfa ketuglutarat dengan 5 atom C. Tahap keempat itu adalah oksidasi alfa ketuglutarat menjadi suksinil koenzim A. Di sini prosesnya juga sama ya. Ini merupakan proses oksidasi yang kedua. Di sini juga kembali terjadi pelepasan karbon dioksida ya dan pelepasan elektron dan atom H yang ditangkap oleh NAD sehingga terbentuklah NADH. Dan di sini juga terjadi pengurangan atom C. Jadi alfa ketuglutarat yang memiliki 5 atom C ya akan berkurang atom C-nya menjadi 4 atom C dan terbentuklah suksinil koenzim A. Tahap kelima yaitu suksinil koenzim A menghasilkan GTP dan suksinat. Pada tahap ini terjadi reaksi fosforilasi, yaitu proses pengikatan molekul fosfat. Gugus fosfat ini akan ditambahkan ke GDP sehingga menghasilkan GTP. Kemudian GTP akan terkonversi menjadi ATP. Nah, ATP ini juga sekaligus menjadi produk dari siklus Krebs. Tahap keenam dari siklus Krebs adalah oksidasi suksinat menjadi fumarat. Pada tahap ini merupakan tahap ketiga dari langkah oksidasi. Di sini elektron dan atom hidrogen
akan dilepaskan dan ditangkap oleh FAD sehingga membentuk FADH, yang sekaligus FADH ini akan menjadi produk dari siklus Krebs. Selanjutnya, tahap yang ketujuh yaitu hidrasi fumarat menjadi malat. Nah, di sini terjadi proses hidrasi, yaitu penambahan air pada asam fumarat, sehingga gugus hidroksil yang ditambahkan pada reaksi akan mengubah fumarat menjadi malat. Tahap yang terakhir dari siklus Krebs ini adalah oksidasi malat menjadi oksaloasetat, ya, dimana pada proses ini kembali terjadi reaksi oksidasi yang keempat. Nah, di sini juga akan terjadi yang namanya pelepasan elektron dan atom H yang akan ditangkap oleh NAD sehingga terbentuklah NADH. Sehingga malat nantinya akan berubah menjadi oksaloasetat, di mana oksaloasetat yang terbentuk ini kembali akan mengalami kondensasi, yaitu penggabungan dengan asetil koenzim berikutnya yang sudah dihasilkan dari tahap dekarboksilasi oksidatif, sehingga akan terbentuk kembali yang namanya asam sitrat dan siklus Krebs akan berlanjut kembali, begitu seterusnya. Nah, dari proses ini kita lihat hasil atau produk dari siklus Krebs, ya. Yang pertama itu adalah NADH, bisa kita lihat NADH dihasilkan sebanyak 3, kemudian ada CO2 yang dihasilkan sebanyak 2, kemudian ada ATP yang dihasilkan sebanyak 1, dan FADH yang dihasilkan sebanyak 1 juga. Karena asam piruvat yang dihasilkan dari glikolisis itu ada 2 molekul, berarti sama dengan reaksi sebelumnya dekarboksilasi oksidatif, hasil di siklus Krebs juga dikalikan dengan 2. Jadi NADH yang tadinya ada 3 itu berarti dikali 2, jadi totalnya NADH ada 6. Begitu juga dengan CO2, totalnya ada 4, ATP totalnya ada 2, dan FADH totalnya ada 2. Jadi inilah hasil dari siklus Krebs. Berikutnya itu adalah tahap yang terakhir dari respirasi aerob, yaitu transfer elektron. Nah, transfer elektron ini terjadi di membran dalam dari mitokondria yang disebut dengan krista. Pada membran krista terdiri atas beberapa kompleks enzim, ya. Kompleks enzim ini nantinya itu sebagai tempat transfer elektron dan memiliki kemampuan untuk memompa proton. Adapun kompleks enzim yang terdapat pada membran krista adalah yang pertama kompleks enzim 1 atau disebut dengan NADH dehidrogenase, kemudian kompleks enzim 2 yang disebut dengan suksinat koenzim Q reduktase, kemudian kompleks enzim 3 yang disebut dengan sitokrom C reduktase, berikutnya kompleks enzim 4 yang disebut dengan sitokrom oksidase, dan yang terakhir itu adalah ATP sintase yang sekaligus sebagai tempat mensintesis ATP dari ion hidrogen yang dipompa dari ruang intermembran ke dalam matriks mitokondria. Rangkaian transfer elektron dapat terjadi karena adanya oksigen, ya, karena oksigen memiliki elektronegativitas yang tinggi sehingga dapat menarik elektron. Itu sebabnya dinamakan sebagai respirasi aerob, yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen sebagai akseptor atau penerima elektron terakhir. Adapun substrat pertama yang akan diubah dalam sistem transfer elektron ini adalah NADH. Berikut ini adalah detail proses transfer elektron dari NADH, yaitu pertama sekali NADH akan diuraikan menjadi NAD positif, kemudian elektron dilepaskan memasuki kompleks enzim 1, dilanjutkan ke ubiquinon, kemudian lanjut ke kompleks enzim 3, ke sitokrom, dan dari sitokrom dilanjutkan ke kompleks enzim 4, dan elektron kembali masuk ke bagian matriks. Ubiquinon dan sitokrom adalah penghubung kompleks enzim 3 dan 4. Pada kompleks enzim 4, elektron akan ditransfer ke oksigen, kemudian nanti akan bergabung dengan proton atau ion H yang nantinya akan membentuk air. Itu sebabnya dari proses respirasi itu akan dihasilkan air. Saat elektron bergerak dari satu kompleks enzim ke kompleks enzim yang lain, elektron akan melepaskan energi. Energi inilah yang nantinya akan digunakan untuk memompa proton atau ion hidrogen dari matriks ke ruang antar membran. Pada kompleks enzim 1 dan 3 itu dihasilkan sebanyak 4 proton, sedangkan pada kompleks enzim 4 itu dihasilkan sebanyak
2 proton. Elektron yang dipindahkan pada akhirnya itu akan mengalami penurunan tingkat energi, sehingga setiap satu NADH akan memompa 10 proton atau 10 ion hidrogen. Hal ini disebabkan karena elektron yang dipindahkan pada akhirnya akan mengalami penurunan tingkat energi, sehingga setiap satu NADH nantinya akan memompa 10 proton. Berikutnya, proses transfer elektron dari FADH, yaitu FADH diuraikan menjadi FAD positif, kemudian elektron dilepaskan memasuki sistem transfer elektron yang dimulai dari kompleks enzim 2, dilanjutkan ke ubiquinon, memasuki kompleks enzim 3, kemudian ke sitokrom dan kompleks enzim 4. Kemudian elektron akan masuk ke bagian matriks kembali dan ditangkap oleh oksigen bergabung dengan ion H sehingga membentuk air. Proses transfer elektron pada NADH dan FADH itu ada perbedaan, di mana pada NADH itu dimulai dari kompleks enzim 1, sedangkan pada FADH transfer elektronnya dimulai dari kompleks enzim 2. Pada kompleks enzim 2 itu tidak ada proton yang dipompa karena pada kompleks enzim 2 tidak ada sistem pompa proton, sehingga energi yang dihasilkan dari pergerakan elektron dari setiap kompleks enzim itu hanya mampu memompa proton dari kompleks enzim 3 dan kompleks enzim 4, sehingga jumlah ion hidrogen dari transfer elektron NADH lebih besar daripada FADH. Itu sebabnya kalau pada NADH, dari satu NADH menghasilkan 10 ion hidrogen, sedangkan pada FADH itu menghasilkan 6 ion hidrogen, di mana pada kompleks enzim 3 itu dipompa 4 ion hidrogen, sedangkan pada kompleks enzim 4 itu dipompa 2 ion hidrogen. Jadi totalnya ada 6, sehingga jumlah ATP yang dihasilkan dari NADH lebih besar daripada FADH. Akibat adanya pelepasan proton atau ion hidrogen ke ruang antar membran, maka terjadi penumpukan proton sehingga muatannya menjadi positif. Sedangkan pada matriks karena mengandung lebih sedikit proton sehingga muatannya negatif. Adanya perbedaan muatan pada bagian antar membran dengan bagian matriks ini menimbulkan adanya daya tarik menarik sehingga terjadi aliran proton dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Proton tidak dapat menembus membran fosfolipid bilayer pada membran dalam mitokondria, sehingga dibutuhkan channel khusus berupa enzim ATP sintase. Enzim ini memiliki kemampuan untuk menempel atau mengikat ADP ke fosfat anorganik sehingga terbentuk ATP. Ini dapat terjadi dengan adanya aliran dari proton, aliran dari proton dari ruang antar membran ke dalam matriks melalui ATP sintase. Dibutuhkan 4 proton untuk membentuk 1 ATP. Jadi jika 1 NADH dapat memompa 10 proton dan 1 FADH2 dapat memompa 6 proton, maka 1 NADH dapat menghasilkan 2,5 ATP dan 1 FADH2 dapat menghasilkan 1,5 ATP yang kemudian disetarakan menjadi 1 NADH itu sama dengan 3 ATP dan 1 FADH itu sama dengan 2 ATP. Jadi jumlah ATP yang dihasilkan jalur respirasi aerob itu adalah dari glikolisis ada 2 ATP, dari siklus Krebs ada 2 ATP, dari transfer elektron itu ada 34 ATP. 34 ATP ini berasal dari 2 NADH dari glikolisis, 2 NADH dari dekarboksilasi oksidatif, 6 NADH dari siklus Krebs, dan 2 FADH2 dari siklus Krebs. Jadi totalnya itu ada 34 ATP. 34 ATP ini nanti ditambah dengan ATP yang sudah dihasilkan dari glikolisis dan siklus Krebs. Jadi total jumlah ATP yang dihasilkan itu adalah 38 ATP. Nah, ini merupakan dugaan hasil ATP maksimum dari pemecahan satu molekul glukosa. Tetapi tidak semua sel sama jumlah ATP-nya. Ada kalanya jumlah ATP-nya itu hanya 36 ATP. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, karena pergerakan asam piruvat dari sitoplasma ke mitokondria. Ini terjadi secara transfer aktif, di mana
dalam pergerakan asam piruvat dari sitoplasma ke mitokondria sudah ada pemakaian ATP sehingga bisa mengurangi jumlah ATP. Kemudian pengkonversian dari 1 NADH sekitar 2,5 ATP ini disetarakan menjadi 3 ATP dan 1 FADH itu sekitar 1,5 ATP disetarakan menjadi 2 ATP ya. Kemudian yang ketiga itu adalah saluran atau sistem ulang-alik yang membawa NADH dari sitoplasma ke mitokondria. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah sistem ulang-alik malat aspartat ya. Melalui malat aspartat nantinya NADH masuk ke mitokondria tanpa mengubah. Jadi NADH tetap berwujud NADH. Ini biasanya terjadi pada sel-sel hati, ginjal dan jantung sehingga total jumlah ATP-nya tetap 38 ATP. Sedangkan sistem ulang-alik yang kedua itu adalah gliserol fosfat. Jika menggunakan sistem ulang-alik gliserol fosfat, maka NADH ini ketika memasuki mitokondria akan diubah menjadi FADH sehingga di sini ada pengurangan jumlah ATP sebanyak 2. Jadi jumlah ATP-nya menjadi 36 ATP. Nah, ini biasanya terjadi pada sel-sel otot rangka dan sel-sel otak gitu ya. Jadi baik total ATP 38 ataupun 36 hasil respirasi aerob itu sama-sama benar, tergantung pada sel yang mengalami respirasi aerob tersebut. Demikian, jadi dari satu molekul glukosa yang dihasilkan dari proses pencernaan makanan itu bisa menghasilkan energi sebanyak 36 atau 38 ATP. Begitulah proses pengubahan makanan menjadi energi bagi tubuh. Jika pada sel tidak terdapat cukup oksigen atau pada sel-sel mikroorganisme tertentu, misalnya pada jamur atau bakteri yang tidak membutuhkan oksigen, maka respirasinya itu bisa berlangsung tanpa menggunakan oksigen ya. Jadi respirasi yang tanpa menggunakan oksigen itu namanya respirasi anaerob atau istilahnya disebut dengan fermentasi. Nah, di sini kita bahas fermentasinya ada 2. Yang pertama fermentasi asam laktat, yang kedua fermentasi alkohol. Nah, fermentasi asam laktat ini biasanya terjadi pada sel-sel otot manusia. Nah, ini prosesnya baik fermentasi asam laktat maupun fermentasi alkohol ini tetap melewati jalur yang namanya glikolisis. Ya, sudah kita bahas dari pembahasan sebelumnya bahwasanya glikolisis itu adalah pemecahan glukosa menjadi asam piruvat ya. Nah, jadi dari asam piruvat ya ketika tidak ada oksigen akan terjadi dehidrogenasi asam piruvat. Jadi, akibat dari dehidrogenasi asam piruvat maka dihasilkanlah 2 molekul asam laktat atau 2C3H6O3. Sehingga ringkasan reaksinya dari 1 molekul glukosa C6H12O6 akan menghasilkan 2 molekul asam laktat atau 2C3H6O3 dan 2 ATP. Jadi dari sini dihasilkan jumlah ATP yang jauh lebih sedikit daripada respirasi aerob. Fermentasi asam laktat itu contohnya terjadi pada sel-sel otot ya. Ini ketika sel-sel otot kita melakukan aktivitas yang membutuhkan energi yang lebih banyak, contohnya pada saat berolahraga. Ini biasanya sel-sel otot akan mengalami kekurangan oksigen sehingga untuk memenuhi kebutuhan energi sel-sel otot akan mengalami yang namanya fermentasi asam laktat. Kemudian fermentasi alkohol ya, sama juga dengan fermentasi asam laktat, fermentasi alkohol juga dimulai dengan proses glikolisis. Jadi glukosa diubah menjadi 2 molekul asam piruvat. Nah, di sini setelah terbentuk asam piruvat, maka asam piruvat di sini mengalami dekarboksilasi asam piruvat, yaitu melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2 sehingga dari sini terbentuklah asetaldehid. Kemudian setelah terbentuk asetaldehid, proses berikutnya yaitu dehidrogenasi asetaldehid ya. Jadi dari dehidrogenasi asetaldehid dihasilkanlah 2 molekul C2H5OH atau etanol sehingga ringkasan reaksinya yaitu 1 molekul glukosa C6H12O6 itu diubah menjadi 2 molekul etanol ditambah 2 CO2 dan 2 ATP. Untuk fermentasi alkohol ini biasanya terjadi pada sel-sel ragi ya, di mana hasil fermentasi alkohol ini nantinya akan menghasilkan alkohol atau etanol, kemudian
CO2 dan ATP. Ya, biasanya kalau untuk pembuatan roti, alkohol ini atau etanol ini berfungsi untuk memberikan aroma pada roti, sedangkan CO2 ini berfungsi untuk mengembangkan adonan. Ya, jadi itu contoh dari fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Demikian pembahasan katabolisme yang sudah kita bahas dari respirasi aerob dengan tahapannya dari mulai glikolisis sampai transfer elektron, ya, dimana di situ dijelaskan bagaimana proses pengubahan makanan yang kita makan sehingga menghasilkan energi, agar energi ini bisa digunakan oleh tubuh kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Kemudian ada pembahasan juga mengenai respirasi anaerob, ya. Begitu juga dengan tahapan-tahapannya, baik pada fermentasi alkohol maupun pada fermentasi asam laktat. Mudah-mudahan bisa dimengerti pembahasannya. Nanti akan kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu mengenai anabolisme. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.